Nggak ada. Rizky belum ada. Terus si apa namanya? Udah ada hostnya. Udah ada hostnya nih teman-teman. Terus siapa lagi di sini? Mas Pak Luanus. Anas, halo Pak. Belum panggil sabar. Jerry nih, Pak Jerry. izin masih di DC ya, Ya, di kasih. Silo. Siap, siap, siap. Thank you Pak. Ya, Rizky tadi belum ada ya. Si Seva, mana Seva? Kosong. Seva kosong. Oke, Seva kosong. Terus si apa lagi? Badrul, ada Badrul. Ini banyak juga yang nggak ada nih. Baru kelihatan ini menurut saya. Nggak ada Badrul. Oke. Apa itu? Suara azan. Danar ada Danar. Hadir, Pak. Nggak hadir. Oke, hadir. Nggak ada banyak juga ya. Ada 40 ya. Danar hadir. Ini udah pada bikin kelompok belum ini? Belum kali ya? Udah Pak. Udah. Di mana ada ininya? Nah, saya nggak tahu ini. Bentar lagi pertemuan 7 lagi ya. Ya udah nanti Erika berarti hari ini. ready, Pak. Erika. Iya. Listnya nanti saya butuh listnya teman-teman. Nama-namanya. Soalnya ada beberapa nih yang konversi nih kayaknya nih. Dila ada Dila Dila. Hadir Bapak. Dila hadir. Dimas Hadir Pak. hadir. Oke. Hadat kosong. Oke. Ini katanya mau ada tim gimana ini? Hadat kosong ya. Indra ada Indra kosong ya. Oke. Bando ada nggak? Nggak ada ya. Saya nggak sambil lihat chat soalnya ini. Ah, itu Pak. Hadir. Oh hadir ya. Oke. Lare ada Lare. Ada tadi ya Lare ya. Ada Pak, hadir hadir. Pak Indra hadir Pak, maaf Pak. Oh Indra hadir ya. Oke. Gali ada. Oke. Sultan ada Sultan. Kosong ya. Oke. Niko ada Niko. Niko hadir, Pak. Oke, Niko hadir. Noras ada Noras. Nggak ada yang Noras ya. Silo ada tadi. Sarul ada. Si Sunan ada Sunan. Saya Pak. Oke. Tengku ada Tengku. Hadir Pak. Oke. Ferdian ada. Hadir Pak. Oke. Willy ada. Kosong ya. Oke. Ilham kosong. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Oh, hadir. Oke. Tumben nih si tiga jagoan nih. Paling nanti juga bentar lagi lab ini. Habis hadir. Terus si Petra mana? Ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ajis Ada ada. Pak. Oke. Ada Pak. Hadir Pak. Jepri ada Jepri. Ada, Pak. Oke. Robi. Hadir Pak. Hadir. Oke. Fatoni. Fatoni ada Fatoni. Nggak ada ya. Kosong ya. Oke. Pak Purba ada. Topik ada topik. Hadir, Pak. Oke. Si Alpino ada. Kurang saya nggak dipanggil. Oh iya Pak Purba udah tuh. Udah saya absen tuh. Pak Purba udah ada ya. Oke. Kita Mas mau Al. udah otomatis Om, nggak usah sebut nama, tenang aja. Pokoknya udah inilah. Kalau yang kelihatan langsung. Mas Alpino nggak ada ya? Ada ya. Oke. Ini Mas Tamin. Kalau setahu saya nggak pernah ada. Tapi ada terus di KRS ya. Mas Tamin ada Mas Tamin.
Kenapa ini ya? Dia masuk terus bisa ke dapat terus KRS-nya ya. Padahal kan teman-teman mengajukan KRS dulu ya. Kalau setahu saya ya. Mas Tami nggak ada kan? Oke, ini masih 10 ada kan nih masih 10. Hadir Pak. Oke, Mas Erlangga ada. Ada Pak, hadir Pak. Oke, Farhan ada. Nggak ada Farhan ya. Oke, banyak juga yang konversi nih. Nah, nanti kayak gini nih Pak Purba sama Mas Sarul nih yang anak konversi nggak tahu dapat kelompoknya gimana. Nanti di list aja nih yang di kelompoknya apa. Pak, Terus itu Mas, Willy masih gelantungan di kereta katanya Pak. Nggak bisa oh, login. oh gitu. Oke, dikasih tahu ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak tahu, saya nggak sambil lihat ini soalnya. Oke, terus siapa lagi nih? Mas Surgana ada Mas Surgana? Nggak ada ya. Oke. Nih saya kalau yang bawa Persi agak bingung juga nih dia nggak ada ini karena memang nggak hadir atau karena bentrok sama jadwal yang lain ini. Tapi kalau nggak ada info sementara saya apakan dulu aja ya. Oke, Mas Jagi ada Mas Jagi. Ada itu Pak di komentar tuh. Relatif aja juga sama di komentar. Di Chat. chat ada chat mana? Oh iya chat nih coba lihat chatnya. Erlangga ada. Oh iya hadir Pak. Iya oke. Mas Latif ada. Latif ada nih. Latif Hairul namanya Hairul Hadir bukan? Pak. Oh iya Hairul Latif Aji. Oke. Wah mantap. Nah ini ya buat teman-teman nanti kita punya ketua kelas di sini Mas Sahrul. Jadi buat teman-teman kan kalau yang baru hadir nih kayak konversi ya. Kalau di pembelajaran saya itu umumnya ada yang namanya tugas kelompok sebelum UTS dan juga tugas kelompok sebelum UAS. Itu wajib presentasi dan teman-teman wajib memiliki kelompok. Yang namanya kelompok itu biasanya harus lebih dari satu ya teman-teman semua. Kalau bisa jangan sendiri, bukan apa-apa. Nanti kalau sendiri jadi namanya bukan tugas kelompok ya teman-teman semua. Jadi tugas individu nantinya. Jadi makanya buat teman-teman yang konversi khususnya eh, langsung dikonfirmasikan aja ke ketua kelas terkait kelompoknya, pembentukannya seperti apa supaya nanti kan ini udah pertemuan 5 ya, bentar lagi kan pertemuan 7 nanti pada saat pertemuan 7 teman-teman juga udah siap gitu untuk melakukan presentasi tugas kelompoknya teman-teman semua ya. Kalau itu ya untuk Mas banyak ya ini ya. Mas Chen, Mas siapa lagi nih? Mas Jagi, Mas Latif, terus siapa lagi? Ini konversi kan bukan ya? Nah, manusia banyak semua ya. Nah, ini ya. Oke, kita singkat aja ya teman-teman semua ya. Sebenarnya sih, oke, balik lagi kalau buat teman-teman yang konversi yang belum mengenal Python, nanti silakan teman-teman itu di-install Pythonnya dulu di komputer teman-teman ya. Itu di alamatnya di mana ya? Di sini ya buat teman-teman konversi. Tapi kalau yang udah nggak usah install lagi. Nah ini nanti install aja di sini alamatnya di python.org ya. Install dulu Pythonnya di sini. Nah, di sini ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya library-nya ya. Misalkan teman-teman kita nanti kan gunakannya Flash. Nah, teman-teman cukup pilih aja ini. Ini apa nih bacanya? PYPI kan ya ini ya. Ketutupan nih. Bacanya apa nih? PYPI ya. Nah, ini. Jadi ketika aja nanti teman-teman oh ya, install Pythonnya dulu ya tadi ya kalau versi ya. Jadi buat teman-teman versi nanti download aja di sini Pythonnya. Ini yang versi terbarunya. Ini kalau versi sesuai OS teman-teman aja ya. Nanti versi berapa dipilih aja installer di sini. Ya nanti setelah di download installernya dilakukan installing ya di installing lah ke Pythonnya teman-teman supaya terinstall ya tapi di checklist nanti pada saat ada pilihan checklist tupat yang di checklist cukup itu aja ya, checklist tupatnya itu di checklist ya supaya nanti teman-teman bisa menggunakan bisa masuk ke platnya komputernya teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah nanti untuk editornya teman-teman gunakan ini aja yang konversi khususnya ya Jupyter Notebooknya ini menggunakan ini Jupyter Notebook. Ini teman-teman bisa gunakan ini. Ini ada chat apa dari siapa sini? Banyak banget chat. Oh iya, ini tulisan tadi. Ya. Nah ini ya, ini Jupyter Notebook. Diketik aja di browsingnya teman-teman.
ketik aja Jupyter Notebook, pilih Jupyter Notebook, masuk ke websitenya. Nah ini ada teman-teman lakukan installingnya di sini ya teman-teman semua ya. Nah, install the notebook di sini, nanti pilih aja Jupyter Notebook ya, jangan Jupyter Lab ya, tapi yang ini Jupyter Notebook. Nah ini pip ini kita masukkan yang tadi saya bilang di CMD, tapi syaratnya install Python dulu ya teman-teman semua, baru install ini ya. Nah ini di copy di CMD-nya teman-teman. Jadi setelah ini setelah teman-teman install Python, teman-teman buka CMD-nya teman-teman di sini. Ya, ini CMD di sini nanti di copy-nya. Ini untuk editornya ya. Notebook itu adalah cara kayak editornya ya teman-teman ya. Oh, editor itu ya tempat kita ngedit teksnya ya nanti ya teman-teman. So, kayak gitu ya teman-teman. Ditaruh aja di sini di copy di CMD-nya. Ya, buat teman-teman sih silakan sambil jalan sambil diinstal dulu Python-nya sama Jupyter-nya ya teman-teman semua ya. Nah kalau untuk nanti untuk terkait library-nya teman-teman cukup install kalau mau install Bash bisa langsung juga dari yang tadi. Mana sih ini siapa tadi ya? Nah di sini ada tidak aja di Python-nya, jadi di kalau mau ini tidak aja PP tadi ya. PP-nya mana tadi? PP-nya tadi mana PP? Nah ini dia ya. Pak Noras baru join tuh Pak. Katanya hilang sinyal. Siapa? Malas mana? Siapa lagi? Oh, Noras ya, oke. Aman. Nggak apa-apa kalau yang nggak bisa open mic atau masih ada kendala pekerjaan di vokan aja teman-teman semua ya. Yang penting nantinya kalau seandainya ada teman-teman ketinggalan informasi, tolong ditanyakan ke grup ya, karena di sini di grup itu banyak teman-teman yang insya Allah bisa support teman-teman juga ya, atau bisa juga dengan saya juga ada di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum join Telegram, tolong dikonfirmasikan sekarang ya teman-teman semua ya. Teman-teman progresi khususnya ya. Oke. Nah ini di sini PHP teman-teman cukup ketik aja nanti di sini kita pakai kalau yang website itu kita pakai Flash aja ya. Flash aja di sini di install di Flash-nya. Nah, ini kalau mau bangun pakai websitenya di Flash di sini di install. Nanti ini ada pilihannya. Ini langsung di copy aja. Ini sama ya di copy di install di channelnya cukup di enter aja nanti ya teman-teman semua ya. Nah, terus apa lagi biasanya? Kalau tidak salah ingat itu kita pada saat kita mau get API, kita butuh juga library yang namanya, kalau nggak salah itu request ya. Nanti teman-teman ketik aja request cara installingnya gimana di sini. Ketik aja request, nah pilih request yang mana nih. Nah ini ya. Nah ini di copy aja. Ini di requestnya cukup request aja sebetulnya ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa pakai yang request aja juga ya. Di copy aja terus ini tinggal di rate aja duanya ya. Terus ditaruh di CMD ya. Yang tadi CMD itu yang ini. Teman-teman cukup installingnya di sini aja ya. Jadi kalau kita mau get API kita butuh library itu ya. Request itu ya teman-teman semua. Sini. Ini di ketik aja tadi. Request. Tinggal di enter aja ya teman-teman semua. Ya teman-teman semua ya. Jadi syaratnya ya teman-teman harus install Python-nya dulu ya teman-teman semua ya. Nanti beberapa library tersedia yang tadi di ini ya, di PHP tadi ya teman-teman semua di sini ya. Ya di sini ya di python.org ini ya teman-teman. Oke, buat teman-teman progresi silakan diinstal aja Python ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau materi silakan teman-teman ambil aja di LMS ya, materinya ada di LMS. Udah saya upload sih kalau yang saya ingat nih ya. Silakan di download aja dulu materinya ya. Kok saya posisinya nggak bagus ya? Bangkunya kurang bagus nih. Mana dia? Mana dia? Nah ini ya, kita di pertemuan kelima ya teman-teman semua. Nah nanti kalau berarti nanti tugas kelompoknya itu kita get data aja ya dari web mana gitu ya. Kita cari yang API yang gratisan aja ya. Tapi biasanya harus daftar dulu sih ya teman-teman saya kalau API itu ya. Nah ini. Pak, biasa nanti pengumpulan tugas kelompok mau pakai LMS atau pakai email biasa Pak? Rul, mau pakai LMS apa email biasa Rul? Atau kelas gimana? Apaan, Pak? Pengumpulan tugas kelompok.
kayak LMS aja Pak, lebih gampang. LMS. Oke, Tinggal kita upload doang. kita sepakati LMS ya teman-teman semuanya. Jadi ya sesuai Iya. kesepakatannya. Oke. Tapi jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok satu ya, misalnya apa ininya, judulnya ya teman-teman semuanya supaya gampang ininya formatnya ya. Tapi di dalam laporan juga ditulis nama-nama kelompoknya semua. Kadang kalau cuma nggak ada nama kelompok saya bingung juga ya. Iya, nanti cara pengumpulannya juga ya buat yang konversi nih. Kalau kelompok itu perwakilan ya. Nanti UTS juga soalnya sama ya, dengan yang tugas kelompok. Begitu juga dengan UAS, tapi ngumpulinnya individu. Jadi jangan mentang-mentang teman-teman udah ngerasa ngumpulin tugas kelompok, tapi pada saat UTS teman-teman lupa untuk mengumpulkannya secara individu ya. Berarti bisa jadi tidak, bukan bisa jadi ya, nanti ya tidak ada nilainya karena kan sifatnya berbeda ya teman-teman semua. Seperti itu ya teman-teman. Ya, oke, kita sepakat ya, berarti tugas kelompok kita kumpulkannya di LMS. Pak, nanti deadline tugas kelompoknya disampaikan pas UTS saja Pak, agak panjang Pak. Oh Takutnya ya, kalau email kan kita lebih fleksibel, tapi kalau LMS kan dia ada batas waktunya. Nah, batas waktunya yang kita perpanjang aja Pak, oke. biar lebih enak. Sepakat ya berarti sebelum UTS ya. Oke. Ada saran lain teman-teman? Silakan kalau ada, boleh disampaikan. Tidak, tidak ada. Bisa pengganti kelas. Ini pada nanya kan tuh nih buat besok nih. Waduh, ya nggak apa-apa. Ya soalnya ya, berbenturan sama eksposi yang reguler ya. Nah ini API publik ya. API itu Application Programming Interface ya. Biasanya ya yang memang yang kita gunakan kalau kita ingin mengakses lah atau iya mengakses data, mengambil data dari sistem lain ya teman-teman semuanya. Karena memang setiap sistem itu punya perlindungannya tersendiri ya teman-teman ya terhadap websitenya dia ya teman-teman, terhadap sistemnya dia lah, begitulah. Ya, jadi kurang lebih API seperti itu nantinya kita buat suatu aplikasi ya, yang nantinya aplikasi itu kita buat desainnya sesuai dengan aplikasi kita itu kita gunakan untuk mengambil data apa kayak gitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman dirancang UI-nya seperti apa ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nggak salah saya udah pernah kasih tahu ya gimana tampilan UI-nya, nanti saya coba kasih tahu lagi karena memang sudah pertemuan kelima ya teman-teman ya. Ini eh, ya, ini cara mencari API gratis. Nanti saya sampaikan lagi. Terus mengakses API publik ya ini contoh aja ya. Ini ada nggak mesti ini ya, nggak mesti open return, nggak mesti job API, ini hanya contoh aja. Di sini menggunakan API key sederhana. Nah nanti di dalam kita kalau pada saat mengakses apa kita ingin mendapatkan data pakai API yang ada namanya API key-nya nanti ya teman-teman semua. Nah, ini buat teman-teman. Ya itu tadi ya JAPI itu ya jembatan yang menghubungkan ya. Interoperabilitas itu kan lebih ke integrasi sistem ya teman-teman semua. Jadi ya kita memang akan lebih banyak terlibat dengan API ini ya teman-teman semua ya. Kemarin saya coba diskusi sama Net Reguler, katanya kalau bikin API memang agak rumit Pak. Ya udah berarti kita nanti ya tugasnya kita ngambil data aja ya. Tapi kalau buat teman-teman yang udah terbiasa membuat API sendiri ya silakan apa ya teman-teman semua ya. Oke. Di sini ini teori aja ya sebenarnya Mas. Jadi ini jembatan yang menghubungkan dua sistem yang agar bisa saling bertukar data atau fungsi. Nah, tadi saya ilustrasikan, misalkan kita punya aplikasi A ya teman-teman. Kita ingin mengambil data dari sistem yang ada di website Shopee atau apa. Nah, nanti pada kita ambil data, kan sebenarnya ada banyak teknik ya sebenarnya kalau untuk ambil data dia. Nah, umumnya kalau yang legal itu menggunakan API ya teman-teman semua ya. Karena memang kita kalau ilegal itu kan berisiko ya teman-teman. Terkadang kita mendapatkan data yang tidak utuh kalau kita nyebutnya teman semua ya. Kalau kita pakai API biasanya itu kita dapat data yang betul-betul utuh ya teman-teman semua. Karena memang kita menggunakan yang legal ya teman-teman semua ya. Sudah ada banyak banyak cara sih mengambil data ya. Ada scraping ya, tapi scraping itu kadang nggak utuh juga ya teman-teman semua ya. Oke, nah ini ada API publik jenis API yang dibuka untuk umum, artinya siapapun bisa menggunakannya. Nah ini biasanya kalau kita mau API ini, kita harus daftar dulu ya teman-teman semua ya di tempat sistemnya dia.
Ya biasanya ya yang menyediakan API itu ya developer itu biasanya kalau misalkan kayak TikTok ada TikTok developernya ya teman-teman semua. Nah ini contoh ya kalau pengen tahu cuaca hari ini tanpa buat segera berarti kita pakai API yang ada di cuaca publik ini ya teman-teman semua. Nah, ini ya contoh-contoh API, nanti di browsing aja, ya, nggak open with Telegram API. Jadi, kalau teman-teman ingin ngambil data suhu hujan dan kecepatan angin ya, teman. Jadi, nanti, ya, nanti berarti gambaran UI-nya, nanti teman-teman silakan disesuaikan data suhu hujan dari panel itu adanya apa aja kolom-kolomnya. Nanti langsung di teman-teman tinggal ditarik aja datanya teman-teman semua yang itu disesuaikan. Kayak API peta ini menampilkan lokasi atau rute di aplikasi, ada Google Maps SPA, ada API berita, mengambil berita terbaru dari berbagai sumber, ada API media sosial ya, ada menambah postingan atau profil pengguna ya. Ini Instagram Web API, Twitter API ya teman-teman semua ya. Nah, biasanya kalau Instagram Web ini kalau yang pernah saya cobain juga bisa juga untuk yang Facebook ya, dia daftarnya harus dari Facebook kalau Instagram ini. Jadi dia dapat nanti dari Facebook ya. Ada Twitter API juga. Kalau Twitter API ini saya juga pernah nyoba dia bisa juga kalau pakai kita yang namanya kita bisa get juga ke API key-nya kita dari inspect elemen ya teman-teman. Nanti silakan aja teman-teman login Twitternya, teman-teman coba di klik F12 ya kalau untuk inspect elemen. Klik kanan aja lah kalau nggak klik kanan inspect elemen nanti di situ cari API key-nya ya teman-teman semua di situ ya ada yang kalau Twitter saya pernah nyoba juga di Twitter nanti. Nah, ini kenapa kita menggunakan API itu tadi yang menghemat waktu dan juga biaya. Daripada kita membuat sistem atau database sendiri, kita bisa langsung menggunakan API publik yang sudah tersedia. Nah, ini kemana hasil diskusi juga ya nanti. Saya kan agak rumit kalau mendapatnya teman-teman reguler ya. Memang sistem data cuaca cukup pakai open weather API. Jadi saya silakan nanti teman-teman disesuaikan aja mobil aplikasinya apa. Nanti di sini kita bisa juga dapatkan data yang tadi saya bilang kalau kita menggunakan yang legal kita tuh betul-betul dapat data yang real time atau yang utuh ya teman-teman semua ya. Kalau dibanding kita menggunakan teknik scraping atau artinya scraping itu kita betul-betul dengan scraping di web itu ya teman-teman ya. Itu kadang suka nggak utuh ya teman-teman semua ya. Nah, ini contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini ada API harga saham banyak ya mungkin API transportasi bisa menaruh data kereta atau posisi kendaraan secara langsung teman-teman semua. Nah, ini untuk mudah dipelajari, untuk mulai ya mudah ya teman-teman, karena memang kita cukup kapal kalau yang gratis ya mudah ya, tapi terkadang kan ada yang berbayar juga ya, berbayar juga, berbayar ya harus bayar berarti. Jadi kalau yang ini kita jalan gratis aja, Mas. Nah ini, nah biasanya yang kita bisa dapat API itu sebagai permintaan data, request, menyampaikan hasilnya, respon. Nah contoh sederhana kita bisa kirim pesan ke API atau mungkin data cuaca di Surabaya dan membalas suhu 31 derajat Celcius berawan api publik sangat cocok belajar dasar. Nah ini yang tadi saya bilang ya kalau kita kirim pesan ke sana pakai API nanti dia akan narik datanya tuh. Apa yang kita minta, apa yang kita request ke sana yang tadi saya bilang kita pakai Ribery request tadi atau misalnya kita request apa dari API itu data-datanya nanti dia akan tarik tuh dari sistem itu data-data tersebut ya teman-teman semua. Nah ini kunjungi aja situs-situs apa yang ada di API ya teman-teman yang API ya. Contohnya misalnya teman-teman bisa buka di public IP IPR public public IP APIs.io ya ini menjadikan API berdasarkan kategori ya seperti WeTap, PNS, Education dan nanti teman-teman bisa coba akses sini ya ini untuk lihat daftar-daftar API ya teman-teman. Nanti tetap dibuka lagi linknya bagaimana cara mendapatkan API pada website tersebut ya. Nah ini ada repeatapi.com ya. Itu kita coba ya langsung dan dokumentasinya. Dan ini bisa ngetik apapun, topik apapun, football, kondisi news untuk menemukan API gratis atau berbayar. Nah ini nanti ditelusuri aja teman-teman semua ya. Nah, ini kalau sebenarnya teman-teman ingin nyari lewat Google, teman-teman bisa ketik juga Free API plus topik yang diinginkan apa ya. Jadi ketik aja Free API plus nama topiknya apa misalnya sepak bola ketik aja sepak bola ya. Kalau cuaca ya ketik aja weather atau pokoknya kalau kita searching Google itu keywordnya ya harus sesuai ya teman-teman biasanya kalau Google itu ya. Kalau nggak sesuai terkadang dia memberikan hasil yang tidak kita inginkan sebenarnya. Bukan tidak kita inginkan yang tidak sesuai lah. Gitu, kayak gitu ya teman-teman.
Nah, periksa dokumentasi dan batas pemakaian. Sebelum menggunakan dokumentasi API dengan seksama bisa dijelaskan cara mendapatkan API, coba permintaan dan hasil respon batas pengguna. Nah, gini, jadi misalkan ya memang ya kalau misalkan kita gratis itu biasanya ada batasan limitnya. Kayak misalkan kita ngambil data dari YouTube ya. YouTube juga kalau seandainya kita ngambil datanya besar atau yang sebutnya big data ya teman-teman semua, dia juga akan membanned akun tersebut biasanya teman-teman karena memang gratis ya teman-teman semua. Beda dengan yang versi berbayar ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ambil datanya nggak ya cukup buat apa namanya? Cukup buat pembelajaran aja teman-teman semua ya nantinya ya kalau teman-teman mau ambil data API-nya ya. Kalau habis seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, ini pastikan API memiliki dokumentasi lengkap ya. Siapa lagi nih? Ya, oh iya, Mas Didi tadi nggak ada namanya ya. Nah, ya, apa? Nah, ini ya, dokumentasi API dalam seperti buku panduan itu dijelaskan cara menggunakan API mulai dari cara meminta data, format hasilnya, respon hingga contoh code seperti apa ya. Yang dilakukan paling cepat, mengurangi kesalahan saat coding, memudahkan pemula untuk belajar, dan contohnya penyampaian pengalaman seperti yang membaca cuaca, kini permintaan ke URL yang hasil dan computation, ya, periksa apakah memerlukan API key, lihat batas penggunaan API. Biasanya memang ada ini ya, menurut saya. Ya, pokoknya intinya pada saat kita mengambil data ya si cukup yang kita gunakan pembelajaran dia tentu kalau memang gratis ya tentu sebenarnya. Ya nggak apa-apa kalau yang bisa kita dikombinasi aja ya. Pokoknya buat teman-teman ya kalau sekali lagi saya ingatkan, misalkan nih kayak teman-teman eksekutif nih merasa Pak kok jadwalnya ini bentrok sama jam kerja saya, silakan tetap online aja tapi diinformasikan ke dosen yang sedang mengajar teman-teman semua ya. Jadi kalau saya baik chat aja ya buat semuanya nantinya. Tuh, nah di BigQuery pernah kan tuh. Ya memang itu kalau itu pasti ada cache-nya kalau ngambil pasti ada charge ya kalau kita ngambil banyak datanya. Makanya kalau gratis itu biasanya ya kalau kebanyakan ya langsung di banned akunnya itu umumnya sih ya kalau yang saya pernah coba-coba ya teman teman. Nah, aplikasi apakah melakukan API key, banyak API publik meminta kamu dan mengakomodasi khusus yang disebut API key. Nah, ini API key ini seperti kartu identitas digital yang menunjukkan bahwa kamu pengguna resmi yang mempunyai atau siapa saja yang API, mencegah penyalahgunaan, misal spam permintaan data, kadang dapat menghitung batas pemakaian. Nah, ini jadi tadi saya bilang kita daftar nanti kan dari mereka itu kan ada tuh kita kan pakai email biasa itu dilihat nanti ya. Saat kita daftar nanti kita bisa tahu API key-nya. Terus kita bisa gunakan kayak itu untuk setiap kali mengambil datanya teman-teman. Nah ini udah tadi atas penggunaan. Nah ini API key itu ya kode unik ya biasanya berupa huruf dan angka acak ya teman-teman yang diberikan kepada pengguna saat mereka ingin menggunakan sebuah API ya teman-teman. Nah ini yang tadi saya bilang kalau kita misalkan API key itu berarti seperti kartu identitas digital lah supaya sistem tahu siapa yang meminta data dan berapa banyak data yang diambil. Nah ini ya contohnya kayak misalkan kita mau akses apa namanya. Saya masih ada gaya login Twitter ya. Saya login dulu. Nah, kalau Twitter kan kita bisa lihat ya di sini ya. Jadi gimana gitu teman-teman. Ntar saya login dulu ya, takutnya nggak bisa login. Saya lupa punya login Twitter enggak ya? Kalau nggak salah punya deh, pernah nyoba sih. Kalau punya masih ada punya. Nah ini teman-teman ya. Teman-teman semua. Nah ini kalau di, bentar saya pindah dulu ya. Bisa, yes. Saya screen dulu ya. Nah ini kalau seandainya yang kita sebut API itu seperti yang teman-teman yang tadi saya sebutkan. Kalau Twitter itu ada juga sebenarnya kalau kita mau daftar legal ya bisa daftar langsung di developer juga bisa cukup buka developer di Twitternya. Tapi kalau teman-teman udah login ini kan udah login saya ya login ke atas nama email saya, login akun Twitter saya. Nah teman-teman cukup ini aja sebenarnya kalau Twitter ini saya pakai browsernya Mozilla ya teman-teman semua di sini. Di sini teman klik kanan aja ya kalau nggak salah ada di infeksi ya. Nah ini yang disebut apa namanya APK-nya di mana ya saya lupa ini. APK soalnya mana ya? Nah ini nih. Cari aja nih di sini nanti ada nih API, ini ada tulis API.
Gimana ya dia ya? Lupa saya kata kuncinya ini. Nah, pokoknya di sini nanti cari ya teman-teman. Ada FPK. Oke. Nah, di sini ya. Di sini ada nih. Cari aja nanti. FPI. Makanya nanti di indeks itu nanti teman-teman akan bisa melihat FPK-nya di sini teman-teman. Saya. Ini kalau yang Twitter ya pernah nyoba juga ya. Tapi kalau yang modelnya kayak YouTube ya nanti teman-teman cukup buka di ini aja nanti. Daftar dulu di Google Developer di situ. Ini developer Google. Umumnya kalau TikTok juga sama teman-teman. TikTok juga, cuma TikTok agak susah ini. Saya nyoba daftar TikTok. Kalau dari PC dia kayaknya keamanannya ribet juga ya. Keamanannya cukup ketat ya kalau saya nyebutnya. TikTok juga sama nih TikTok developer juga ya. Jadi kalau kita menggunakan IP ya kita suka developer ini masing-masingnya berbeda ya teman-teman. Salah ya alamatnya Pak. Nah, di Google Developer ini mana loginnya dia? Tidak kelihatan tulisannya ya. Ada di mana ya? Mana sih baca loginnya? Ketutupan ini saya ini tulisannya. Nah ini sign in kali ya. Ya pokoknya intinya nanti eh, kalau teman-teman kesulitan teman-teman bisa buka YouTube aja deh. Sini ada cara mendaftar Google Developer ya. Cara daftar Google Developer. Saya nggak kelihatan tulisannya nih komputernya kalau mau ketutupan Zoom nggak mau naik. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat aja ya mendaftar Google Developer itu ada banyak. Kalau nggak salah kemarin itu namanya siapa ya di sini itu ada yang namanya si apa ya lupa lagi saya namanya. Untuk API YouTube. Nanti teman-teman di ini aja ya bagaimana cara mendaftar Google Developer ya teman-teman supaya. Nah ini jadi di dalam Google Developer itu ada yang namanya pada saat teman-teman sudah mendapatkan API untuk YouTube itu sendiri ya teman-teman semuanya. Nah, apa sih yang diambil dari kuncinya dia cara mendata itu seperti apa ya teman-teman semuanya? Seperti sih cukup tadi ya apa namanya cukup sign in sebenarnya cuma karena tadi tertutup Zoom jadi susah ini saya ini nggak mau naik-naik ini Zoomnya yang stop startnya ini. Jadi tadi cukup sign in aja daftar nanti diikutin aja step by stepnya nanti di situ ada pilihan untuk API ke seingat saya mas seperti ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah itu gunanya buat apa ya? Buat kita ngambil data-data dari YouTube ini kan YouTube nih. Nah ini YouTube nah buat. Nah ini gunanya buat ngambil data-data YouTube ini ya teman-teman semuanya. Yang kita ambil mau apa di sini? Di sini kan ada yang namanya judulnya nih bisa kita ambil kalau kita sudah mendapatkan API key-nya nanti teman-teman. Sini ada nama si apa ini namanya kalau ini nama channelnya ya ada jumlah subscriber ini bisa kita ambil datanya nanti teman-teman. Kalau kita sudah menggunakan API key-nya teman-teman semua. Ya, kayak apa komentar apa bisa kita ambil data-datanya nanti teman semua nanti itu fungsinya buat ngambil-ngambil data yang ada di YouTube ini teman-teman semua. Nah 7 komentar ya nanti akan terambil 7 komentar semua. Begitu juga dengan Twitter tadi teman-teman. Kalau Twitter nanti kalau teman-teman udah dapat IPK-nya, teman-teman bisa ambil data-datanya. Kayak di sini apa nih? Nah kalau Twitter ini nanti teman-teman bisa ambil data-datanya di sini. Nah ini yang bisa teman-teman ambil. Ini kan ada suatu mention ya di sana ada mention nanti reply-nya apa nah ini yang teman-teman ambil ya reply-reply-nya ini teman-teman semua nah ini yang teman-teman bisa ambil ini data-data bisa teman ambil nanti ya ini reply mana sih kalau ini yang ini nah jadi daripada ibaratnya misalkan detik mengeluarkan suatu mention ya kalau ini suatu pernyataan yang akan jepitannya nanti yang diambil ya datanya ini kalau kita sudah punya API Twitternya teman-teman semua kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya.
Ya, kita lanjut lagi ke materinya di sini. Nanti saya kasih tahu dia aplikasinya aja. Yang penting kalau mau daftar ya itu tadi kalau Google Label udah cukup sign in aja ya sudah tinggal ikutnya step by stepnya ya. Kalau teman-teman kesulitan, teman-teman coba dibuka YouTube aja cara mendaftar seperti apa ya. Itu buat API YouTube. Dan ini fungsi utamanya ini untuk autentikasi, untuk pelacakan penggunaan, untuk keamanan ya teman-teman sekalian. Tidak banyak penggunaan ya. Nah ini ya terkait net limit ya. Dan tadi saya bilang ya keamanan ya, ini tidak orang lain API sembarangan pada penyalahgunaan. Ini dia bisa menonaktifkan API tertentu tanpa mengganggu pengguna lain. Nah, ini pada autentikasi. Nah, saya bahwa permintaan data berasal dari pengguna yang sah, jadi saya tahu siapa yang sedang mengakses API ini. Untuk mendapatkan API key, nah ini tadi ya kita harus daftar ya teman-teman. Di sini ada contohnya. Jadi, teman-teman bisa buka aja nanti di browsingnya nih USBDK Reddit seperti apa, akun itu seperti apa, Rapid API seperti apa ya. Ya iya sama ya kalau kita daftar ya kita perlu email aktif dan juga verifikasi akunnya ya teman-teman. Buat aplikasi atau proyek lain. Nah, ini umumnya teman-teman biasanya itu memang di Google Developer juga ada permintaan ya buat aplikasi di TikTok juga sama sebenarnya teman-teman. Jadi buat aplikasi ya gunanya untuk mendapatkan yang API kayak tersebut ya teman-teman semua. Jadi kayak kita tuh diminta dulu buat project baru ya. Project baru nggak mesti project, kita cukup kita kasih nama aja projectnya apa ya teman-teman semua. Seperti itu ya. Nah, ini APK umumnya bentuknya seperti ini ada perpaduan tulisan acak ya, huruf acak, kombinasi angka dan huruf ya, acak. Nah, ini kalau seandainya teman-teman ingin, misalkan pada saat teman-teman melakukan pengkodingan tapi kalau alamat IP-nya nggak bisa baca, nanti coba teman-teman di copy aja URL-nya, dilihat apakah ada permasalahan di mana, apakah pada saat teman-teman kopikan di URL, copy URL itu teman-teman browsing gitu error, berarti ya URL-nya ada yang kurang atau apa ya kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, ini contohnya, ini tadi saya sebutkan, teman-teman di-install dulu tapi request-nya ya, tadi pipis tadi install request, nah teman-teman bisa langsung import request-nya seperti apa ya. Ini APK-nya apa, APK-nya berapa, masukkan di sini APK-nya. Terus URL-nya apa, alamat URL-nya, masukkan alamat URL-nya. Nah, ini respon, ini kita request untuk dapatin daripada URL ini teman-teman semua ya. Nah, data respon titik jasa nanti dia akan di-print datanya ya teman-teman semua di situ. Ini kalau ini teman-teman ketikkan di notebooknya teman-teman nantinya di Jupyter Notebooknya teman sekarang. Jadi print kota. Jadi kita ambil di sini data. Nah, ini kita yang kita cetak ada. Ini kalian langsung cetak aja sih ya teman-teman. Nggak ada UI ya. Jadi di situ teman-teman kita cukup dicetak aja hasilnya nanti proses delivery itu seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah ini ya, kalau kita mau mengakses ke API yang lain, jok ya, kita sama kita import dulu request. Import request itu berarti kita import dulu library yang request itu tadi ya. Alamatnya apa? Ya ini mah ini apa? Jika jok type-nya single, ini dicetak aja jok. Jika tidak ya berarti cetak jok setup jok delivery seperti apa itu. Nah, kita akan ya ini contoh praktek kalau teman mau praktek silakan. Kalau teman mau nyoba pilih aja misalkan di sini apa nih apa contoh cuaca ya itu dalam mau perkembangan data nyata. Nah, pilih kota pertama tentukan nama kota yang kamu lihat ya, cuacanya apa. Misalkan Surabaya, Jakarta, Bandung, Tokyo. Yang kota ini nanti akan dimasukkan ke dalam URL permintaan API. Nah ini ya, ini contoh. Nanti teman-teman sekarang dipraktikkan aja ya, jadi tinggal ini. Kalau saya nanti saya kasih tahu yang contoh gambarannya tugas teman-teman nanti seperti apa ya. Dan nanti kan masih yang konversi kan baru join sekarang ya. Saya kasih tahu. Nah, contoh API kayaknya seperti apa. Ini permintaan ke API ya. Kayak request tadi ya teman-teman semua. Ambilkan suhu, API akan menggunakan product JSON. Nah ini ya, kita bisa ambil suhu, kondisi cuacanya seperti apa ya. Ini codingan aja teman-teman semua ya. Main time delta ya. Nah ini contoh lainnya ya, itu kalau kita mau ngambil API yang sifatnya data-data lelucon atau apa kata-kata humoris lah gitu, teguyonan lah kayak gitu teman-teman. Silakan nanti mau teman buat apa juga silakan. Nah ini contohnya perintahnya ya. Nah ini tadi yang saya bilang jangan lupa teman install dulu library request-nya.
sama ya, ini teman-teman tinggal diikutin aja nanti di ini ya. Nah, contoh hasilnya nanti bisa tanyanya di hasilnya aja ya teman-teman semuanya. Dan ini menggunakan parameter API-nya bisa ini contoh codingan aja teman-teman semuanya. Ini membuat request lebih fleksibel dan nanti disesuaikan aja sama teman-teman hasilnya apa ya codingan itu biasanya. Namanya kita kirim saat meminta data ke API. Ya. Maksudnya seperti apa? Ini kan ke Jakarta, kita ambil Jakarta, PPD, PDK, unit, matrix, ya, ini ambil respon. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika kita mengambil data dari API, tidak salah berhasil. Nah, ini kalau teman-teman mau cek respon status code-nya seperti apa, itu tadi ya teman-teman, supaya teman-teman bisa buka dulu alamat URL-nya, ya kan? Atau teman-teman bisa cek dulu apa status agar program dilaksanakan dengan baik. Kita lihat dulu status permintaannya itu ya. Jadi kita cek dulu respon status code-nya ya, kayak gitu ya. Ada 200 kalau bumbunya kan 200 ini berarti print berhasil data. Kalau gagal ya else print gagal. Ini kalau mau selalu mau teman-teman lakukan ini ya nggak apa-apa, ya boleh apa dicek aja kok status misal teman-teman ada kendala di dalam mengambil datanya ya menurut ketikan codingan ini ya teman-teman untuk cek status code-nya seperti apa ya teman-teman semua ya. Nah ini keuntungan API public ya, ini nanti dibaca aja teman-teman semua. Ini tes menggunakan API public. Nah simpan nih kalau udah dapat API kan teman-teman simpan ya, jangan dibagikan. Nah terus periksa batas pemakaian dan limit, gunakan dokumentasi resmi sebagai panduan. Oke ini ringkasannya ya. Oke, oke dalam seperti itu teman-teman ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Udah maghrib belum ini? Mau lanjut apa mau ada yang mau ditanyain? Udah nggak ada, jelas ya. Nanti aplikasinya gambarannya ya. Ini saya kasih tahu lagi ya sebentar. Mas, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Nggak ada. Nanti teman-teman kurang lebih gambaran aplikasinya itu seperti ini teman-teman ya. Yang bang break dulu Pak Maghrib. Oh, mau break dulu atau mau tutup? Break aja dulu. Udah pada ngerti belum maksudnya? Ini nggak ada tim yang nanyain. Biasanya katanya ada tim yang mau nanyain ini terkait ini. Bisa aku ngerti, Pak. Yang lain gimana yang lain? Teman-teman konversi. Oke, kita break dulu aja ya. Kalau itu nanti saya coba masuk lagi sekitar 5 sampai 10 menit ya paling demo aplikasi aja ya buat teman-teman semua. Oh, kalau Pak Purwo maunya langsung pembagian kelompok aja tuh. Mas Latif gimana? Mas Erlangga, Mas Isbu. Yang belum absen siapa yang belum absen? Nora sama siapa? Kalau saya masih belum terlalu paham, Pak, API ini, Pak. Oh gitu. Ya udah, kalau masih belum terlalu paham, sekarang install dulu Python-nya ya. Nanti dikasih tahu ya API itu ya. Nah, API itu adalah suatu key, kunci lah. Kalau kita baca kunci untuk kita terhubung ke sistem lain. Kayak gitu, simpelnya. Misalkan kayak YouTube nih, kita kalau mau ngambil data YouTube, kita nggak bisa sembarang ngambil. Kalau cuma copy paste doang kan manual ya, manual kan lumayan lama makannya waktunya ya. Cuma kan metode kalau kita mau ngambil langsung sekaligus, itu butuh yang namanya API itu. Ngerti nggak, Mas? Jadi kayak semacam apa ya, kunci ya kalau kita nyebutnya ya. Kayak semacam ya penghubung jembatan. Kunci lah kunci. Kunci untuk kita ambil data di sistemnya dia gitu. Paham, Pak, paham. Ya, jadi kita nggak bisa ngambil sembarangan data lah kalau bahasa ininya ya. Kalau kita mau ngambil data secara keseluruhan atau secara real time ya harus pakai kunci itu. Bahasanya kayak gini ya, lebih simpelnya ya. Kunci itu ibaratnya ya kita harus izin dulu, kamu siapa gitu. Kok mau ngambil data saya gitu. Nah, kan pertanyaan kamu siapa itu kita jawab dengan kita mendaftar dulu melalui email kita. Nah, setelah kita mendaftar melalui email kita, setelah kita buat project, baru di sistemnya itu baru ngasih tahu kayaknya. Kayak gitu ilustrasinya sih simpelnya mah. Ya, Baik, Pak. Ngerti, Pak. mengerti ya? Yang lain gimana? Ada pertanyaan silakan. Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada nanti kita balik lagi sekitar 5 sampai 10 menit paling nanti saya jelaskan terkait tadi ya ilustrasi terkait apa nanti kan kita kan mau tugas kelompok kan itu aja ya nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita break dulu berhubung maghrib nanti kita masuk lagi sekitar 15 menit lah ya teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa lebih memahami nanti kalau udah selepas maghrib ya. Oke, selamat break teman-teman semua.
Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya, sebentar aja ya. Jadi saya masuk ke aplikasinya ya. Udah pada masuk belum? Belum pada masuk ya? Masih pada sholat ya? Udah Pak, udah. Nah ini nanti gambaran aplikasi seperti ini. Nanti pada saat Mas Latif atau teman-teman koperasi lainnya sudah menginstalasi Python dan juga sudah, pokoknya nanti diinstal dulu aja Pythonnya sama Jupyter Notebooknya ya. Jadi nanti saya tolong diinfokan jika ada kendala. Nah tadi saya bilang ya pastikan teman-teman itu udah masuk ke grup Telegramnya ya teman-teman. Kalau yang belum masuk grup Telegram, nanti minta sama Mas Harul aja ya. Ini saya kasih contohnya. Yang mana ya? Nah ini ya. Bapak belum Nanti, share screen, Pak. iya memang. Oh iya, belum share screen ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini teman-teman pada saat teman-teman sudah install Jupyter Notebook, nanti teman-teman ketika di CMD-nya itu Jupyter Notebook nanti akan terbuka jendela localhost-nya. Ini kalau teman-teman ketik CMD di ketik aja Jupyter Notebook nanti akan terbuka loading nih halaman CMD. Ini alamat localhost-nya nanti ya teman-teman semua. Ini otomatis terbuka nanti ya mau browser teman-teman ya. Kalau seandainya masih belum terbuka, nanti teman-teman copy aja ini di browser teman-teman ya. Nanti tampilannya seperti ini loh kalau saya teman-teman. Nah ini tampilan localhost-nya. Ini localhost untuk yang menggunakan Jupyter Notebook tadi teman-teman semua ya. Ini ada di mana di pad-nya ya. Pad-nya ya sesuai CMD-nya teman-teman. Lokasi folder-foldernya ini ya teman-teman semua. Kalau kalau lokasi di C ya berarti nanti teman-teman cari aja di pad ini yang disebut pad itu yang ini ya teman-teman semua ya. Yang disebut pad itu yang ini. Nah ini pad-nya ya teman-teman semua ini. Nanti lokasi folder ada di sesuai dengan komputer teman-teman semua. Ya. Oke, ini contoh aplikasinya nanti seperti ini ya teman-teman versi khususnya yang belum pernah saya jelaskan sama sekali ya. Nah ini nanti ini editor yang mana nanti teman-teman ketikkan perintahnya ya, teman-teman semua ya. Nah ini contoh aplikasi untuk mendapatkan data dari YouTube. Nah ini API yang disebut API yang ini kalau teman-teman udah daftar tadi di Google Developer, teman-teman nanti buat project baru pilih aja yang YouTube di situ nanti akan diberikan API kayaknya teman-teman semua. Gedein gambar, gedein tulisannya yang mana ya? Ya, kelihatan nggak ya pokoknya ya? Nggak kelihatan ya. Nah, video ID ini adalah video ID yang ada di YouTube ya teman-teman. YouTube itu kan tadi udah saya buka ya YouTube itu ini, seperti ini ya. YouTube ya. Nah, di YouTube-nya itu berapa ya teman-teman? Sesuai dengan ininya ya. Nah, ini saya mana aplikasinya jadi ya? Ini kan ya. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini aja ya. Ini kan masih non ID ya. Nah, ini kan masih nggak ada ID video YouTube ya. Nah, pakai kayak gini aja. Ini kalau saya buatnya berbasis desktop ya teman-teman semua ya. Kalau yang teman-teman lain yang konversi sih udah pernah ya kalau berbasis desktop itu seperti apa ya teman-teman semua ya. Dia pakai PyKit ya. Ini lebih dari Python untuk desktop ini bisa aja PyKit ya. Nah ini API yang tadi ya. Ini yang belum ada. Jadi kita buat suatu UI-nya itu nanti kita masukkan dulu URL YouTube-nya itu apa nih URL YouTube-nya kita masukkan dulu yang ini ya. YouTube. Jadi di tampilan UI-nya buat masukkan URL YouTube yang ingin kita ambil datanya. Nah ini URL yang kita masukkan nantinya di sini. Ya teman-teman semua ya. Nah ini ya URL-nya ya. Nah ini saya jalankan ya. Ini kan karena belum ada ya. Karena memang di tampilan UI-nya saya masukkan di tampilan UI-nya nih ya. Di bawah nanti di aja codingannya nih contohnya nanti teman-teman buatnya. Nah ini ya. Ini data yang saya ambil itu ada author yang saya ambil datanya, ada komen, ada publish ad, ada like count-nya berapa ya teman-teman semua. Nah, kalau kita di sini author yang mana ya? Ini yang kita ambil ya author ini. Ini autornya kita ambil, komennya kita ambil, yang kita ambil, terus sama apa lagi di sini kita lihat.
Tulis ad-nya sama like count-nya berapa, jumlah like-nya berapa ya teman-teman semua. Nah, itu ya ilustrasinya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman punya aplikasi, teman-teman ingin ngambil data dari sistemnya YouTube, tapi dengan syarat yang tadi, kamu siapa? Kenapa kamu ngambil sistem saya? Nah, teman-teman harus daftar dulu, kasih tahu siapa teman-teman sebenarnya di terhadap sistem YouTube-nya itu ya teman-teman ya. Tinggal di running aja ya. Jadi kita tinggal running, nanti kurang lebih teman-teman tampilannya itu kayak gini ya teman-teman semua ya. Mana ya? Kok nggak kebuka ya? Nah, dia malah error. Bentar, saya tutup dulu biar nggak error. Exit test, oh saya coba tutup dulu. Harusnya nggak error ya. Biasanya dia kalau error itu karena memang ada yang udah pernah nyangkut di situ teman-teman semua. Cukup buka tutup aja ya nantinya ya. Oh iya ini aja loading ini ya. Ini ada masalah di Jupyter Notebook-nya, di pattern-nya, localhost-nya. Bertubrukan kali sama ininya dia. Ini masih loading tuh komputer saya di apa namanya? Di saya buka notebooknya aja loading ya. Jadi ini masih loading. Nah, ini aplikasinya kali ini kan. Pak, mumpung loading, itu Jupyter mesti diinstal di lokal, Pak. Atau kita bisa pakai yang online, Pak. Oh, boleh pakai Google Colab juga boleh silakan. Kan Jupyter itu kan editor. Colab juga kan editor juga. Jadi kalau mau langsung pakai Colab boleh editornya silakan. Ya. Kan di situ juga ada dia support sama Python juga kan. Iya, Mm. kan Boleh pakai Colab daripada juga nyari boleh. resource, kan belum tentu laptopnya ada yang kuat. Soalnya Betul. mata kuliah yang lain minta Ini install VM lah, masih install inilah, Ini yang ada contoh, ini ngetus contohnya nih. juga. Ini contohnya ini nih, loadingnya lama nih. Oke, kurang lebih nanti gambarannya seperti ya teman-teman ya. Ya, cari yang loadingnya cepat aja ya. Yang loadingnya cepat yang mana yang kebuka nih. Saya cari yang cepat. Nah ini ada nih Google Presence. Nih, habis ditutup buka dulu nih Jupyternya nih. Kayaknya dia ke, ke apa namanya? Kekurangan disk kalau kita nyebutnya. Saya sih kurang disk sih. Itu betul. Jadi dia agak Nah, kita loadingnya juga lama. sama, Pak. Kadang-kadang kekurangan disk, kekurangan resource. Iya, makanya silakan nanti kalau mau yang pakai collab juga boleh silakan. Memang ya itu dia tadi dia kadang nyimpen cache-nya sih di setiap aplikasi itu ada cache-nya. Nah, cache itu kita harus telusuri lagi dia ada di mana. Nah ini bisa nih. Bentar ya, saya nanti kalau udah kebuka aja ya. Tadi kan udah saya jelaskan ya. Nah ini udah kebuka nih teman-teman. Itu saya lagi nge-share yang mana tuh? Nah, saya buka ya. Tunggu. Nah, udah kebuka nih. Saya share nih sekarang nih. Nah, ini nanti tampilannya teman-teman buat aplikasi gambaran. Mana tuh hilang dia tadi tadi? Tadi mana dia tadi? Oh, mana dia tadi? Ya. Ya dia anak nongol. Share screen. Apa sih namanya YouTube komen? YouTube. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini dia contoh tampilan aplikasi yang mana kita membuat UI-nya. Di sini kita masukkan URL YouTube-nya seperti apa teman-teman semua ya. Nah, ini scrape itu tadi saya bilang kita scrape karena kita menggunakan API, jadi kita bisa dapat data yang real time ya teman-teman semua ya. Contohnya mana tadi contohnya? Nah, ini yang kita butuhkan. Ini kan saya buat ya. Ini nanti juga teman-teman sama buat UI ini seperti apa nanti teman-teman tentukan. Nah, yang saya ambil adalah data autornya, data komen, data publish ad-nya, data likes-nya, sama judul videonya, sama jumlah komentarnya berapa. Yang saya buat di sini UI-nya, YouTube URL-nya kita masukkan ya. Di YouTube URL kita masukkan di sini, YouTube URL. Nah, untuk mendapatkan IP-nya tadi gimana ya? Itu tadi daftar dulu di Google Developer-nya ya. Nah, ini kita scraping. Nah, ini yang kita ambil datanya dari YouTube ini tadi. Judulnya apa tadi? Nih, judul videonya Alan Walker. Kita lihat judul videonya di sini. Alan Walker Describe BNC IDM Style ya. Ya, teman-teman semua ya.
Ini kita ambil komentarnya. Nah, ini ya. Jumlah komentar 18. Ini adalah autor yang menulis komentarnya. Ini adalah komentar yang ditulis oleh si autor tersebut. Dan ini adalah kapan publisnya si komentar itu. Ini adalah like terhadap komentar tersebut. Nanti kurang lebih gambaran UTS-nya buat ini aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau UASnya kita lanjutkan aja ya. Nanti kalau UASnya paling nanti apa yang mau teman-teman lakukan terhadap data itu. Ya, terhadap data yang udah teman-teman dapatkan ini, teman-teman mau melakukan apa. Kayak gitu ya. Nanti kalau UASnya kurang lebih gambarnya kayak gitu ya teman-teman konversi ya. Ada pertanyaan untuk yang teman-teman konversi? Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada silakan. Pak, saya kesusahan install library Python-nya, Pak. Nah, kesusahannya apa? eh ini kan saya coba install apa pip install Jupyter melalui command prompt katanya not recognize Oh. internal atau external command gitu. Ya, salah komentarnya. Makanya buka lagi notebooknya, Jupyter Notebook. Harusnya perintahnya pip spasi install spasi notebook. Share screen nggak sih, Pak? Ya, boleh di share screen tuh sama Mas Harul dibantu, boleh di share screen. Lah, bukan saya, Pak. Saya mah nggak bisa. Oh ya, boleh di share screen. Boleh di screen, Mas. Boleh di share screen. Pemula, Pak. Kita pemula. Seperti ini, Pak. Oh iya, salah, betul. Jangan begitu. Langsung aja pip spasi install. Hapus semua. Itu komennya salah. Python PY. Tadi PHY. Oh, Nah, di enggak itu haknya di sebelah T. oh iya. Nah, itu jangan Jupyter juga, notebook ketiknya. Masih tipe, Mas. Ah, PY aja Mas PY. PY. Buka browsing, browsing, buka browsing, browsing buka, terus diketikkan Jupyter Notebook. Nanti pilih yang install notebook. Udah browsingnya buka. Coba browsingnya buka mana dia yang di share screen browsingnya. Dulu yang di share screen browsingnya. Ini tutup aja Oh, yang ininya, yang CM-nya tutup, terus yang di browsingnya buka. bentar. Browser ya browser. Nah, Jupyter Notebook ketik di situ. Notebook. Nah, nah, itu buka. Nah itu cari tuh kalau Mas Saru udah hafal tuh. Terus bawain. Nah, cari bacaan Jupyter Notebook. Nah, ini install the notebook tuh. Install the notebook. Nah, coba lagi cari lagi. Nah, cari yang Jupyter Notebook nih, Jupyter Notebook tuh. Atasnya lagi. Nah, tuh untuk install apa tuh ketiknya tuh. Nah, itu di copy, di paste di CMD-nya. Nah, nanti kalau mau buka cukup yang ketik yang bawahnya ya itu diinstal dulu. Running ya langsung. Apa? Udah belum di paste di CMD-nya copy. Kalau nggak bisa di paste diketik aja Mas. PDP spasi install spasi notebook. Oh, oke. Dah bisa. Ah, bisa.
Nah, udah bisa. Oke. Nanti kalau tunggu sampai instalasi selesai, kalau udah instalasi selesai, nanti cukup ketikkan yang untuk run itu. Tuh run itu kan ada tuh run di notebook tuh di browsing, di browsernya tuh. Nanti ketik aja Jupyter Notebook, nanti kebuka kalau yang tadi, ya. Oh Oke, iya. ya oke. Ada yang lain, ada pertanyaan lagi? Silakan jika ada pertanyaan. Boleh ditutup aja share screen-nya, Mas. Yuk, yang lain boleh. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman komisi lain gimana? Ada pertanyaan? Silakan jika ada. Tidak ada? Aman ya? Oke, kalau sudah aman, nanti tolong dikonfirmasi segera untuk kelompoknya yang mengingat sudah tinggal satu pertemuan lagi ya di pertemuan ke-6 ya. Nanti kan pertemuan 7 sudah langsung presentasi tugas kelompoknya teman-teman semua ya. Jadi segera ya teman-teman semua dikonfirmasikan ke ketua kelasnya ke Mas Sarul. Jika memang ada kendala atau apa dalam pembentukan kelompoknya bisa dicarikan solusinya sama-sama nanti ya teman-teman semua ya. Oke. Masih ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Saya ulangi lagi. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada jam ini. Saya tutup aja pertemuan kita pada hari ini terkait tentang API Public dan juga API Key. Yang mana apabila kita ingin mendapatkan EPK, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu ke sistem tersebut ya teman-teman semua. Nanti langkah-langkahnya diikuti aja. Misal kita minta peluang project code nanti baru sistem itu akan memberikan EPK tersebut ya teman-teman semua yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan data daripada sistem tersebut ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah standby sampai jam ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, terima kasih teman-teman warahmatullahi semua. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Makasih, Man- Pak. Mantap. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya izin live.